Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak serta muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini saya bisa menjumpai untuk sekedar pengajian dengan tema memaafkan kesalahan orang lain. Saya ambil dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semuanya mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat selanjutnya 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Akan saya jelaskan satu persatu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Dari ayat yang 133 Ali Imran ini, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, jika kita merasa bersalah atau berdosa kepada Allah, bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Jadi jangan menunda untuk tidak segera mohon ampun pada Allah. Minimal membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan tidak mengulangi kesalahan itu atau dosa itu. Ternyata surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya pernah dulu membayangkan surga itu tidak begitu luas, karena hanya ada orang-orang tertentu yang bisa masuk di surganya Allah. Tapi ketika saya menemukan di Ali Imran 133 ini, baru paham bahwa surga itu ternyata seluas langit dan bumi. Jadi begitu luas sekali. Saya mempunyai pernah membaca buku, ada seorang yang punya kesalahan tapi dia sembunyikan, dia bersalah pada Allah, bahkan bisa disebut dosa besar, tapi tidak disampaikan dosa apa itu yang telah diperbuat. Tapi bapak itu seorang bapak di Jakarta. Bapak itu kemudian sakit matanya, dia tidak bisa melihat sama sekali. Kemudian ketika di spesialis mata, dokter spesialis mata bilang, Pak, bapak itu enggak ada penyakit yang termasuk sakit mata. Tapi saya tidak bisa melihat, dok. Jadi bapak itu enggak bisa melihat gara-gara menyembunyikan dosa tapi tidak segera mohon ampun pada Allah. Kemudian disarankan oleh dokter spesialis mata itu untuk bertemu dengan seorang psikiater yang muslim gitu. Kemudian ketika curhat, bapak itu menyampaikan bahwa dia menyembunyikan dosa yang besar. Ketika psikiater agama, waktu itu di buku itu disebut Ibu Zakiyah Darajat. Kemudian Ibu Zakiyah Darajat menyarankan untuk
sholat tahajud dan mohon ampun pada Allah berhari-hari, terus menerus untuk mohon ampun pada Allah. Alhamdulillah, seiring dengan waktu, perlahan Bapak yang dari Jakarta itu kemudian bisa melihat kembali dengan mohon ampun pada Allah. Makanya jangan sampai kita tunggu dulu kita sakit karena menyembuhkan dosa yang besar, tapi harus bersegera mohon ampun kepada Allah agar kita bisa dimasukkan di surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga ini untuk orang-orang yang bertakwa. Yang seperti apa? Yang bertakwa itu dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya, yaitu di Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, juga memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibu bapak yang berbahagia, berinfak, ternyata Allah tidak hanya infak konek pas kowe duwe duit, enggak begitu, tapi berinfaklah baik di waktu lapang maupun sempit. Barangkali kalau pas kita saat kita lapang, banyaklah persediaan kita akan sangat mudah memberikan itu kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri di waktu sempit, apakah kita masih berinfak, mengeluarkan sebagian rezeki kita di saat kita pun juga dalam keadaan sempit? Masya Allah, luar biasa. Kalau kita mau berinfak di waktu sempit, Allah itu menggantinya tidak ganti hari. Alhamdulillah, saya pernah itu hari itu juga langsung oleh Allah diganti dengan rezeki yang berlipat. Jadi di saat seperti ini, di saat kita lapang ataupun sempit, infak itu tetap nomor satu. Monggo sesarengan kita sama-sama mengeluarkan infak sebisa kita mampu untuk memberikan. Nomor satu, di Al-Baqarah ada bahwa infak itu untuk orang tua, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk musafir. Urutannya begitu. Nanti boleh dicek di Al-Baqarah 215 bahwa termasuk kerabat. Kalau kita mempunyai kerabat yang saudara kita itu tidak mampu, bahkan makannya hanya Senin dan Kamis misalnya, kita harus mengeluarkan infak untuk kerabat kita itu. Jangan sampai kita masa bodoh, oh iso mangan, orang iso mangan terserah, itu urusanku. Jangan sampai begitu. Firman Allah tidak akan salah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara, nomor satu yang juga kita perhatikan, untuk kita beri, kita keluarkan infak kita untuk kerabat kita. Juga menahan amarah. Mungkin menahan amarah itu bukan suatu yang mudah, karena sudah menahan marah, jadi sudah ibaratnya sebel banget. Apakah sebel banget itu harus dilampiaskan? Lebih baik kita endapkan, memaafkan kesalahan orang. Allah juga menutup ayat 134 ini, memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang tidak harus menunggu dengan adanya Idul Fitri, dengan adanya Lebaran, kemudian kita baru memaafkan kesalahan orang. Enggak. Kalau ada orang kapanpun, hari apa, bulan apa, merasa punya salah kepada kita dan minta maaf pada kita, jangan tunda, segera kita maafkan. Itu melegakan hati yang minta maaf, dan kita sendiri pun juga nyaman di hati kalau maafkan kesalahan orang. Ayat 134 ditutup oleh Allah dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Itu ayat itu menjadi catatan juga bagi saya bahwa senengo gawe sing hal-hal yang apik, berbuat baik, jangan sampai bosan, jangan sampai berhenti. Kalau sholat duha, sudah sholat duha, saya mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah hari ini hamba bisa berbuat baik dan itu bermanfaat untuk keluarga hamba dan bermanfaat untuk umat. Semoga Gusti Allah, apa saja yang bisa hamba lakukan asal itu tergolong berbuat baik, agar saya tergolong menjadi orang-orang yang berbuat baik dan Allah menyukai orang-orang itu. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, ada beberapa saya simpulkan. Yang pertama, di surat Ali Imran 133, kalau kita merasa berdosa kepada Allah, kita segera mohon ampun pada Allah, segera basari ila magfirati mirabikum wajannah. Jadi jangan sampai kita tunda, ora rumangsa salah, ora rumangsa dosa, astagfirullahaladzim, jangan sampai. Kemudian di ayat berikutnya 134, bahwa menginfakkan harta kita di waktu lapang maupun sempit. Jangan hanya di waktu lapang kita pas mempunyai, tapi di waktu sempit pun kita juga oleh Allah diminta untuk mengeluarkan infak juga. Juga berikutnya menahan amarah sesama muslim, apalagi kalau bisa jangan sampai mengendam amarah yang berlebihan atau bahkan dendam. Naudzubillah, jangan sampai. Jadi kita harus di ayat berikutnya memaafkan kesalahan orang. Dengan memaafkan kesalahan orang, insya Allah kehidupan kita akan lebih nyaman, lebih sejuk lah di hati. Tidak menyimpan suatu hal yang yang tidak enak di hati. Namanya dendam pasti tidak enak. Sebaiknya jangan menyimpan dendam. Dan wallahu yuhibbul muslimin, Allah menutup surat Ali Imran ayat 134 mengingatkan kita untuk senang, untuk berbuat baik. Sesering mungkin jangan sampai berhenti sampai kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Dan saya tutup dari sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Mas? 12.